Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Zarani Sapitri. Saya sedang berkuliah di ITB Ahmad Dahlan, jurusan Manajemen semester 4. Salam hormat kepada Bapak Eko Sutrisno selaku Bapak dosen dari mata kuliah Manajemen Strategi. Kali ini saya akan membahas mengenai 3 tingkat strategi bisnis. Untuk strategi bisnis yang pertama yaitu strategi korporasi. Strategi bisnis ini adalah strategi yang menangani ruang lingkup perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan perusahaan. Jadi strategi ini akan dibahas perusahaan apa yang akan dibangun, kemudian produk apa yang akan dihasilkan, kemudian juga pasar mana yang akan dijadikan tempat untuk memasarkan produk yang dihasilkan perusahaan. Untuk hal yang harus dilakukan dalam strategi korporasi ini yaitu yang pertama menentukan visi misi perusahaan, karena visi misi adalah tujuan dan langkah-langkah untuk bisa mewujudkan tujuan perusahaan. Dan yang kedua yaitu adalah untuk menentukan tujuan perusahaan yang akan dicapai dalam setiap langkah-langkah yang dilakukan di sebuah strategi. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis ini adalah strategi yang berfokus kepada tujuan setiap unit bisnisnya. Nah, unit bisnis ini harus mendukung kepada strategi korporasi tadi. Nah, unit bisnis ini berisi seperti divisi ataupun anak perusahaan ataupun cabang dan lainnya. Nah, untuk strategi unit bisnis ini biasanya dilakukan agar perusahaan dapat mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap unit bisnisnya. Jadi lebih berfokus kepada setiap unit bisnis yang ada sehingga dapat dianalisis apa aja yang harus dilakukan dalam strategi ini. Hal yang harus dilakukan dalam strategi unit bisnis yaitu untuk membedakan perusahaan kita dengan kompetitor. Jadi perusahaan kita haruslah memiliki ciri khasnya masing-masing. Agar kita memiliki daya tarik dari pasar, jadi kita harus memiliki ciri khas yang benar-benar berbeda agar konsumen sendiri pun tertarik untuk mencoba produk kita. Dan yang kedua yaitu untuk menentukan objektif atau tujuan perusahaan dan untuk menentukan langkah-langkah strategi yang mendukung strategi unit bisnis ini. Yang ketiga yaitu strategi fungsional. Strategi fungsional ini adalah strategi yang spesifik untuk area fungsional dengan tujuan untuk mendukung strategi unit bisnis yang tadi. Area fungsional ini berisi seperti produksi, keuangan, kemudian juga penelitian, sumber daya, dan IT contohnya juga bisa. Nah, biasanya strategi fungsional ini benar-benar berfokus kepada setiap divisi yang ada. Jadi, setiap divisi yang ada ini harus kita atur strateginya seperti apa agar bisa terwujud dalam setiap divisi fungsionalnya. Untuk hal yang harus dilakukan dalam strategi fungsional yaitu untuk memahami setiap proyek yang ada di perusahaan. Jadi kalau kita memahami setiap proyek yang ada di setiap perusahaan, terutama di area fungsional, kita bisa lebih memahami strategi apa aja yang harus dilakukan dan untuk mewujudkan tujuan dari proyek ini bisa akan lebih mudah dan efektif gitu. Yang kedua yaitu pastikan strategi fungsional ini mendukung kepada strategi korporasi dan strategi unit bisnis. Jadi ketiga strategi ini haruslah selaras, tidak boleh berlawanan, karena ketiga strategi ini adalah tujuannya untuk mewujudkan cita-cita perusahaan, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dari awal. Jadi ketiga strategi ini haruslah berjalan gitu.